Hari ini kita akan membahas mengenai ekuitas. Nah, di sini akan ada 5 pokok bahasan. Yang pertama itu adalah definisi. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Lalu yang ketiga nanti kita akan ngomong mengenai komponen-komponen ekuitas. Jadi ekuitas itu dibentuk oleh apa aja. Lalu selanjutnya itu adalah equity versus capital. Ya, banyak sekali kita ngomong capital itu modal, ekuitas itu juga modal. Nah, nanti akan kita bahas sebenarnya di mana sih letak persamaannya, letak perbedaannya, mana yang equity dan mana yang capital. Oke, lalu yang terakhir kita akan bahas mengenai urutan penyerapan rugi dan juga perlindungan. Jadi di dalam ekuitas itu yang diserap kalau ada rugi itu apa aja, yang digunakan untuk menutupi rugi itu apa aja, kemudian yang paling utama dilindungi dalam suatu perusahaan itu apa aja, nanti kita akan bahas. Oke, kita akan bahas mengenai yang pertama dulu. Yang pertama adalah definisi. Nah, sebelum kita ngomong mengenai definisi, saya akan memberikan gambaran dulu mengenai suatu persamaan akuntansi yang ini sudah kita punya sejak zaman dulu. Aset itu sama dengan apa? Kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, maka dari persamaan ini kalau dibalik ekuitas itu apa? Maka jawabannya adalah ekuitas adalah aset dikurangi dengan inilah yang disebut dengan ekuitas. Aset dikurangi dengan kewajiban. Kemudian kalau dibuat dalam sebuah kalimat, maka kita ngomong kayak gini. Maka kita akan ngomong kayak gini. Ekuitas adalah hak residual. Jadi hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Ya, jadi ekuitas itu merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Ya, ini sama seperti ini. Ekuitas merupakan aset dikurangi dengan kewajiban atau hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Jadi sama aja. Lalu kalau kita ngomong ke definisi, itu ada komponen aset, ada komponen kewajiban. Nah, antara kewajiban dengan ekuitas itu ada di satu sisi yang berlawanan dengan sisi aset. Berarti sebenarnya karakteristik antara kewajiban dan juga ekuitas itu hampir sama. Lalu yang membedakan kewajiban dengan ekuitas itu apa? Nah, oke, kita mau tulis di sini. Ekuitas itu kan berbeda dari kewajiban kalau dilihat dari segi yang pertama, penyelesaian klaim. Kemudian yang kedua,
akses terhadap aset, operasi, dan keputusan. Kemudian yang ketiga, substansi perjanjian. Oke. Jadi yang membedakan ekuitas dengan kewajiban itu kalau yang pertama, dia cara menyelesaikan klaimnya itu sudah berbeda. Penyelesaian klaim ini biasanya juga berkaitan dengan perjanjian dan lain-lain. Memang 1, 2, 3 ini semuanya saling terkait. Substansi perjanjian ini misalkan contohnya ini loh. Kalau ekuitas itu biasanya kita hanya dapat surat saham lah, katakanlah seperti itu. Kalau kewajiban itu biasanya ada kontraknya, ada kewajibannya. Nanti kalau nggak bisa membayar kewajibannya, maka aset atau harta perusahaan yang dijaminkan, misalkan perusahaan ngutang ke bank, itu akan diambil alih oleh bank atau disita oleh bank. Nah, itu penyelesaian klaim dan substansi perjanjiannya sudah berbeda. Tetapi ada satu poin di ekuitas itu yang dia lebih menang dari kewajiban. Yaitu apa? Yaitu akses terhadap aset, operasi, dan keputusan. Akses terhadap aset. Ekuitas ini dapatnya dari mana? Dari saham. Saham ini apa? Saham ini adalah surat kepemilikan suatu perusahaan. Maka orang yang memiliki ekuitas atau surat saham yang banyak pada satu perusahaan, maka orang itu karena dia pemilik, dia punya akses terhadap aset-aset perusahaan. Kenapa ya? Karena dia ownernya. Dia bisa ngambil keputusan melalui mempengaruhi operasi perusahaan melalui RUPS. Jadi ini melalui dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dia punya itu, dia punya wewenang. Kalau kewajiban dia nggak punya, dia nggak bisa mempengaruhi operasi jalannya perusahaan. Nah, itu yang membedakan ekuitas dan kewajiban. Oke, definisi sudah. Lalu yang kedua adalah tujuan. Tujuannya itu yang pertama itu adalah untuk efisiensi dan kepengurusan manajemen. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk menunjukkan riwayat prospek investasi. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab yuridis pemilik. Oke. Jadi kenapa sih kita harus ngukur, kita harus mencantumkan ekuitas di laporan keuangan? Ya tujuannya ini untuk efisiensi. Oke, efisiensi ini nanti kaitannya ya dengan operasional perusahaan. Kita pakai modal sekian itu sebenarnya bisa mengoperasikan perusahaan dengan baik atau enggak. Perbandingannya dengan kalau kita pakai lebih banyak kewajibannya itu gimana? Masuk lagi ke yang pertama ini ya. Yang pertama ini ya. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Dan nanti untuk membiayai adanya aset ini, apakah itu lebih banyak kewajiban atau lebih banyak ekuitasnya? Nanti itu bisa dihitung. Sebenarnya lebih efisien mana sih? Kemudian lebih bagus mana sih prospeknya? Lebih aman mana sih? Apakah lebih aman banyak ekuitasnya atau lebih aman banyak kewajibannya? Nanti tingkat keamanan dan tingkat efektivitas itu nanti akan selalu ditandingkan ya. Jadi nanti akan diperoleh suatu formula bahwa sebaiknya ekuitasnya berapa persen, kemudian kewajibannya berapa persen, itu adalah hal yang paling optimal dalam perusahaan. Nah, itu tujuannya untuk itu.
Dan juga untuk kepengurusan manajemen. Biasanya owner ini bisa mempengaruhi keputusan-keputusan dari manajemen, bahkan bisa mempengaruhi penunjukan-penunjukan siapa sih yang mau kita angkat jadi manajer, siapa sih. Nah, ini itu memang bisa dipengaruhi oleh ownernya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke. Lalu bisa juga digunakan sebagai penunjuk riwayat prospek investasi. Misalkan kita berinvest nih. Oke lah, saya mau beli saham di perusahaan X sebesar 10% dari perusahaan saham perusahaan yang beredar. Oke, 10% tinggi sekali, banyak sekali itu berarti. Nah, nanti akan setiap tahun ekuitas itu akan berubah. Kenapa berubah ya? Nanti akan dipengaruhi banyak hal. Operasi perusahaan nanti menghasilkan laba atau rugi. Artinya nanti akan muncul laba ditahan. Nah, itu bisa mempengaruhi komponen di ekuitas itu. Prospek investasinya gimana sih, modalnya itu naik terus atau malah berkurang terus. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab yuridis dari pemilik. Nah, tanggung jawab yuridis ini nanti kaitannya dengan yang poin 5 ini. Poin 5 ini urutan penyerapan rugi dan juga perlindungan. Jadi ingat ya, ekuitas atau modal saham, tanggung jawab pemilik itu hanya sebatas apa? Kepemilikan sahamnya. Nah, nanti di dalam substansi urutan penyerapan rugi dan juga perlindungan nanti akan ditunjukkan. Kalau perusahaan mengalami kerugian ini, siapa dulu sih yang harus menanggung atau bagian mana dulu yang harus menanggung? Nah, ini tanggung jawab yuridis pemilik. Oke, tujuan sudah. Selanjutnya adalah komponen ekuitas. Oke, yang ketiga. Komponen ekuitas. Oke, saya tulis di sini saja. Komponen ekuitas. Ini mau saya bagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah modal setoran. Kemudian yang kedua, jangan jauh-jauh. Yang kedua adalah modal bentukan atau laba ditahan. Oke, nah, modal setoran sendiri ini nanti akan dibedakan ke dalam dua hal. Yang pertama itu adalah modal yuridis. Kemudian yang kedua itu adalah setoran lain. Oke. Nah, komponen ekuitas sebenarnya ini. Ada modal setoran, kemudian ada modal bentukan atau biasa disebut laba ditahan. Nah, modal setoran ini ada modal yuridis dan juga ada modal setoran yang lainnya. Lalu apa saja sih elemen-elemen yang bisa mempengaruhi modal yuridis itu? Nah, yang bisa berpengaruh terhadap modal yuridis itu misalkan yang pertama, penerbitan saham baru. Kalau kita menerbitkan saham baru, otomatis modal yuridisnya juga akan berubah. Kemudian
kapitalisasi laba ditahan. Lalu ada juga konversi obligasi. Ingat, kita ada obligasi terkonversi. Kemudian ada juga stock subscription. Nah, ini modal setoran ini yang modal yuridis itu bisa berubah, atau komponen-komponen perubahannya atau sumber perubahannya itu ada ini: penerbitan saham baru, kapitalisasi, laba ditahan, konversi, dan stok juga. Lalu untuk modal setoran lain, apa saja yang bisa merubah atau sumber perubahan dari modal setoran lain? Yang pertama ada premium modal saham. Kemudian ada lagi penjualan saham treasury. Kemudian ada lagi penyerapan defisit. Kemudian ada lagi deklarasi dividen likuidasi. Lalu masih ada lagi dari restrukturisasi kapital. Dan yang terakhir ini bisa berubah kalau ada revaluasi aset. Nah, modal setoran itu banyak sekali. Kemudian laba ditahan. Kalau laba ditahan ini sumber perubahannya itu dari mana aja? Yang pertama ya jelas, kalau laba ditahan dari laba atau rugi perusahaan, atau kalau saya katakan laba rugi operasi, laba rugi perusahaan. Lalu dari mana lagi? Dari dividen. Ada lagi dari rekapitalisasi. Kemudian defisit. Lalu kalau ada koreksi. Kemudian yang terakhir itu adalah kalau ada perubahan akuntansi, maka laba ditahan juga akan ikut berubah. Nah, ini adalah komponen ekuitas yang di garis biru ini adalah sumber perubahannya. Itu bisa berubah kalau hal-hal ini juga berubah. Oke. Oke, komponen ekuitas sudah. Lalu selanjutnya adalah equity versus capital. Nah, kita akan bahas mengenai bab yang selanjutnya, yang keempat.
Equity versus capital. Nah, equity versus capital ini apa sih? Sebelum kita masuk ke equity versus capital, kita akan ngulik sedikit mengenai nih. Setoran versus laba ditahan. Yang ada kaitannya dengan ini, modal setoran versus laba ditahan ini. Oke. Nah, modal setoran dan laba ditahan. Kita harus tahu dulu sih sebenarnya modal setoran dan laba ditahan itu apa? Sebelum kita masuk ke equity and capital. Kalau di atas ini ada ekuitas berbeda dari kewajiban dari segi 1, 2, 3 ini, maka di sini juga ada modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dibedakan dari laba ditahan. Kalau dilihat dari sisi yang pertama. Untuk mencapai tujuan penyajian. Ya, kenapa sih modal setoran harus dibedakan dari laba ditahan? Kenapa nggak dijadikan satu saja? Maksudnya kayak gitu. Ya, yang pertama alasannya. Jadi di sini alasannya. Alasan modal setoran dibedakan dari laba ditahan. Yang pertama itu ya untuk mencapai tujuan penyajian. Tujuan penyajian itu apa? Yang tadi tujuan kita ngomong tujuan ekuitas itu apa sih? Di sini sudah ada tujuannya nih. Ada 3, 1, 2, 3. Kalau dijadikan satu atau dihitung jadi satu, ekuitas saja, nggak dibeda-bedakan, nggak ini mana modal setoran, ini mana laba ditahan, itu tidak dibedakan, maka kita nggak tahu prospek investasi kita tuh secara detail tuh kayak apa. Tujuan penyajiannya juga nggak ngerti sebenarnya labanya berapa sih, laba ditahannya berapa sih. Nah, itu kita jadi nggak tahu. Yang pertama, kemudian yang kedua, berbeda sumbernya. Kenapa berbeda sumbernya? Iya, coba dilihat dari sini komponen ekuitas. Kalau modal setoran ini sumbernya kebanyakan dari saham itu sendiri. Sedangkan kalau laba ditahan itu sumbernya dari operasi atau laba rugi perusahaan itu. Oke, kalau yang ini misalkan dari saham. Sumbernya sudah berbeda. Kemudian yang ketiga, kandungan informasinya itu berbeda. Maksudnya kandungan informasi apa? Kandungan informasi kalau modal setoran ini merupakan modal dasar. Modal dasar.
Sedangkan kalau laba ditahan, ini adalah daya melaba. Daya melaba ini maksudnya adalah sebenarnya seberapa besar sih perusahaan itu bisa menghasilkan laba kalau dinilai dalam satuan mata uang atau satuan rupiah, itu sebenarnya seberapa besar sih. Nah, ini daya melaba. Jadi informasi yang ada di poin laba ditahan dan modal atau modal setoran itu sudah berbeda, sehingga memang harus dibedakan. Nomor 4, penyebab perubahannya itu berbeda. Kalau modal setoran itu dari pendanaan. Dana awal modal perusahaan berapa sih? Nah, dari pendanaan. Atau ada investor mau menginvestasikan uangnya, itu kan berarti pendanaan. Sedangkan kalau laba ditahan itu dari kegiatan produktif. Misalkan perusahaan menjual barang, memproduksi barang kemudian dijual. Nah, itu dari situlah munculnya laba ditahan. Sehingga penyebab perubahannya itu sudah berbeda. Nah, ini. Oke, lalu selanjutnya kita baru akan bahas mengenai equity versus capital. Nah, equity ini merupakan modal awal ditambah dengan laba ditahan. Sedangkan kalau capital itu cuma merupakan modal awal saja atau modal setoran itu tadi. Oke. Nah, ini equity and capital. Nah, apa hal yang sama? Hal yang sama itu ini. Ini hal yang sama. Hal yang berbeda mana? Yang berbeda adalah ini. Karena ini kosong, capital ini kosong. Apa yang bisa ditarik kesimpulan? Yang bisa ditarik kesimpulan kayak gini. Laba ditahan ini munculnya kapan sih? Laba ditahan ini munculnya setelah perusahaan beroperasi, laba ditahan dari kegiatan yang produktif. Nih, dari kegiatan produktif atau kegiatan perusahaan atau dari operasi perusahaan. Berarti pada awal mula perusahaan berdiri, dia sudah ada modal awal, tetapi dia belum ada laba ditahan. Oke. Jadi kalau ditanya apakah equity and capital itu sama, kita tanya dulu kapan. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Ini awal perusahaan berdiri. Oke,
awal perusahaan berdiri itu modal awal sama dengan equity dan capital. Jadi equity dan capital itu sama karena isinya cuma modal awal. Sedangkan saat perusahaan sudah beroperasi maka equity itu sudah tidak sama dengan capital, karena pada saat perusahaan beroperasi equity itu sudah terdiri dari modal awal dan juga laba ditahan. Jadi kalau saya tuliskan kayak gini. Oke. Karena ekuitas tidak hanya laba, tidak hanya modal awal saja, tapi sudah ditambah dengan laba ditahan. Nah, ini. Jadi kalau saya buat timeline ya, timeline awal berdiri. Modal awal. Oke. Setelah beroperasi. Tambah laba ditahan. Nih. Jadi kalau awal berdiri itu perusahaan hanya punya modal awal saja, sedangkan setelah beroperasi maka perusahaan akan punya modal awal dan juga laba ditahan. Oke, ini. Nomor 4 sudah, maka kita akan masuk ke poin yang terakhir, itu urutan penyerapan rugi dan juga urutan perlindungan. Nah, ini ada urutan penyerapan rugi dan juga urutan dari perlindungan. Saya bikin garis dulu. Oke, di sini adalah urutan penyerapan rugi. Kemudian yang di sini adalah
urutan perlindungan. Yang pertama ini adalah kewajiban, lalu ada modal saham istimewa, lalu ada agio saham istimewa, lalu ada modal saham biasa, lalu ada agio saham biasa, lalu ada laba ditahan. Nah, ini adalah urutan-urutan penyerapan dan perlindungan. Kalau kita ngomong urutan penyerapan rugi, maka ini anak panahnya dari bawah ke atas. Maka di sini adalah urutan penyerapan rugi yang pertama, 2, sedangkan kalau urutan perlindungan anak panahnya dari atas ke bawah, maka untuk urutan perlindungan ini yang dilindungi pertama kali, ini yang kedua, ini adalah urutannya. Jadi kalau perusahaan mengalami kerugian dan perusahaan harus menanggung kerugian itu, yang pertama diambil, atau katakanlah kalau kita ngomong mengenai uang yang diambil itu yang mana dulu, yang ada di laba ditahan. Kalau di laba ditahan ini nggak cukup, maka dia akan naik ke agio. Agio masih nggak cukup untuk nutupin rugi, maka akan masuk ke modal saham sampai ke nanti ke kewajiban. Kalau urutan perlindungan yang harus dilindungi paling utama, yang nomor 1 dilindungi itu adalah kewajiban ini. Oke, nah setelah, berarti yang paling tidak dilindungi yang mana? Yang paling tidak dilindungi adalah laba ditahan. Sehingga kalau terjadi apa-apa, misalkan terjadi kerugian, maka yang dipakai dulu adalah uang dari laba ditahan. Oke. Nah, 1-5 sudah saya jelaskan semua. Semoga kalian bisa paham penjelasan yang singkat ini. Semoga bisa digunakan, materi ini bisa digunakan secara semestinya. Oke, nah untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung bertanya ke komen, ataupun juga bisa langsung ke WhatsApp. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.